Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad al-qail akthiru min dhikri hadhimil ladzat aw kama qal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, para habaib selaku dzurriyyatur rasul, anak cucu keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini kami mohon maaf, kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tanpa mengurangi daripada rasa cinta dan ta'zim al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Dan juga yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, dan yang sama-sama kita taati, yaitu para alim ulama, para kiai, para asatid selaku warathatul anbiya, pelanjut, penerus, pewaris daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini terutama guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Sultan Barmawi wa akhuhu, dan juga beserta saudaranya Kiai Haji Burhanuddin, dan semua juga saudara-saudara yang lainnya yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tanpa mengurangi daripada rasa cinta, ta'zim dan taat al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Kita angkat tangan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para habaib kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, diberikan istiqamah dan keikhlasan, dan Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Begitu juga tak lupa yang sama-sama kita hormati, para pejabat baik sipil maupun militer, yang dalam hal ini juga kami mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tanpa mengurangi daripada rasa hormat al-faqir. Mudah-mudahan kita doakan para pejabat kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada segenap para muhibbin, para pecinta baginda Nabi Muhammad, para pecinta daripada Kiai Muhammad Barmawi, yaitu para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahkumullah. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita pada saat ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah, turunnya barakah Allah, dan turunnya maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak pulang dari majelis ini melainkan Allah ampunkan semua dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah mudahkan urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususnya para syiban, habaib dan kiai mohon maaf. Ternyata al-fakir tadi salah masuk
dan juga salah duduk. Kenapa? Karena al-fakir tidak pantas untuk duduk di tempat tersebut, tapi apa boleh buat, imtithalul amr kepada sahibul hajah. Datangnya al-fakir ke Tegal ini adalah untuk silaturahmi dengan teman-teman dari Al-Hasaniyah Dalwah yang ada di Tegal. Tujuannya adalah membawa misi daripada pondok pesantren, karena al-fakir di sini khidmah di dalam travel, yaitu kebetulan kami sebagai pengelola. Tetapi ternyata beliau mengundang besok ada acara hall, ternyata beliau menyebutkan kami sebagai penceramah, dan ini kami anggap adalah pembegalan, artinya kami dibegal pada hari ini. Dan ini pemaksaan sebetulnya. Ini ada Pak Polisi bisa kena undang-undang beliau ini. Tapi apa boleh buat, di sini banyak para guru, para kiai, dan mohon maaf kata orang Madura, cangkolang, kurang ajar kalau kami berbicara di sini. Sehingga pada saat ini kami hanya ingin merangkum saja apa yang disampaikan oleh Ustadz Sultan, Ustadz Burhanuddin, dan oleh Habib Muhammad bin Ali bin Husin Al-Muhdar tadi. Kami hanya merangkum saja. Mungkin tadi ada yang tidur, mungkin tadi ada yang ngantuk, masih belum paham. Maka kami coba untuk rangkum sekali lagi. Kami berceramah pada saat ini untuk diri al-fakir sendiri dan orang-orang seperti al-fakir, bukan yang ada dalam panggung seperti ini. Hadirin wal hadrat rahimahkumullah. Baik, kami akan coba. Diminta tadi sampai jam 11.45. Insya Allah 20 atau 30 menit itu sudah panjang bagi kami. Mudah-mudahan sampai insya Allah. Hadirin wal hadrat rahimakumullah. Sebelum saya sampaikan, saya ingin bertanya dulu. Ada yang ngantuk? Ngantuk? Nggak ada? Alhamdulillah. Baik, kalau ada yang ngantuk, pulang, nggak apa-apa sudah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ternyata hidup itu simpel kalau kita lihat sekarang ini. Apa itu? Teringat bahwasanya Nabiullah Nuh alaihi salam, beliau itu adalah orang yang paling panjang umurnya. Dalam Al-Quran disebutkan beliau menjadi Rasul itu 950 tahun. Beliau ditanya, ya atwalal anbiya umran, hei Nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal dunya, bagaimana kau dapatkan dunia ini? Beliau ditanya, kau paling panjang umurmu sampai 1000 lebih, apa yang kau dapatkan tentang dunia ini? Beliau mengatakan, kadarin lahababan, seperti rumah. Dunia ini seperti rumah yang hanya memiliki 2 pintu. Aku masuk dari pintu yang satu dan aku keluar dari pintu yang satu. Itulah kehidupan. Kita keluar dari perut ibu kita, lambat laun, cepat atau lambat, kita akan masuk ke dalam liang kubur. Artinya apa? Sepanjang apapun umur kita, pasti kita akan masuk dalam yang namanya kematian. Oleh karena itu, inilah hidup yang hakiki, harus diperhatikan. Sehingga tadi dikatakan, alaika bitaqwallah fi sirri wal alan. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan umum. Apa maksudnya di sini? Apa itu takwa? Singkatnya, dengan berbagai macam definisi ini ulama mengartikan kata takwa, tapi singkatnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti takwa, dan takwa inilah modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah modal kita ketika kita masuk dalam liang kubur. Tidak ada sangu yang lain. Seberapa banyak kau punya harta, seberapa tinggi pangkatmu dan jabatanmu, demi Allah itu semua kau tinggalkan ketika kau masuk dalam kubur. Yang ada hanya amal, baik ataupun amal buruk, itu yang akan kau bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sebelum saya tanya, kira-kira semua yang hadir di sini percaya dengan Al-Qur'an? Yakin dengan Al-Qur'an? Sering kita baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la hudal lil. Ingat hadirin, perhatikan ini ayat. Alif Lam Mim, Allahu a'lam bimuradih. Allah yang tahu artinya. Enggak usah dibahas. Dzalikal kitab, ai hadzal kitab. Kitab Al-Qur'an, kitab yang suci, kitab yang mulia, kitab yang agung, berisi firman-firman Allah. Ada apa dengan Al-Qur'an? La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya.
Sehingga ittifaqul ulama, ulama sepakat, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu terhadap Al-Quran, maka hukumnya kafir. Sekali lagi, saya ingin tanya kepada semua hadirin, yakin dengan Al-Quran? Percaya? Beriman? Alhamdulillah. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada barang gaib. Pak, yang percaya kepada barang gaib. Apa maksudnya gaib? Bukan keris dipajang bisa berdiri. Bukan, Pak. Gaib ini pahala gaib, dosa gaib, siksa kubur gaib, nikmat kubur gaib, neraka masih gaib, surga itu gaib. Tapi pertanyaannya, yakin apa tidak? Percaya apa tidak? Itu maksudnya kalau kita percaya, ayo kita menuju kepada surganya Allah yang disebutkan tadi ayatnya oleh Ustaz Burhanuddin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo cepat-cepat kita menuju kepada Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan simpel. Wa'lam bi annaka an garibin mayitun. Ketahuilah bahwasanya kalian semua dalam waktu dekat, suka tidak suka, mau tidak mau, kalian semua akan menjadi seorang mayit. Artinya kita semua akan meninggalkan dunia ini, cepat atau lambat. Seberapa panjang pun umur kita, pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga beliau mengatakan, wadhkur mamatak, ingat akan kematianmu, waksa su'al masra'i, dan takutlah akan jeleknya kematian atau su'ul khatimah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, amin. Nah, di sini Pak, Bu, pentingnya kita hidup, kita harus tahu kita hidup untuk apa. Lagi-lagi Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Aku tidak ciptakan jin dan aku tidak ciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Artinya sekarang kita sudah hidup di dunia ini, maka apa tujuan kita? Tidak ada yang lain, adalah ibadah. Tapi ibadah butuh yang namanya ilmu, karena ibadah ada caranya, ibadah ada teorinya, ibadah ada tuntunannya, sehingga tuntunan ibadah itulah yang disebut dengan ilmu. Sehingga Nabi mengatakan thalabul ilmi fariidhah, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Dan mencari ilmu tidak harus di pondok, mencari ilmu tidak harus di kelas, tapi dari mulai lahir sampai meninggal dunia kita wajib untuk mencari ilmu. Lalu pertanyaannya, ketika kita sudah hidup, Pak, Bu, kita sudah hidup sekarang, betul? Pertanyaannya, berarti tujuannya untuk ibadah. Lalu bagaimana pertanyaannya, andaikan kita sudah hidup, kita tidak beribadah kepada Allah, justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lagi-lagi Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ya Allah, kalau kematian datang kepada seorang dan dia tidak sempat beribadah, selalu bermaksiat, Allah menjelaskan, dan ini merupakan satu keimanan yang wajib kita percayai. Allah menceritakan orang tersebut nanti akan menyesal ketika meninggal dunia, seraya berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya Allah, dia minta dikembalikan ke dunia. Rabbi irji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa dia minta kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh, ya Allah, supaya aku bisa beribadah dari apa yang sudah aku tinggalkan, ya Allah. Tapi apa jawaban Allah? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Tidak ada orang yang namanya meninggal hidup kembali, dia akan menyesal. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya alasan saja. Tanyakan kepada Pak polisi ini, Pak, manusia itu banyak alasan, Pak. Giliran mati baru mau tobat. Ya Allah, kembalikan ke dunia. Waktu hidup disia-siakan semua umurnya. Itulah manusia. Tanyakan kepada Pak polisi, kalau ada orang maling ayam, ketika ditangkap, ampun Pak, ampun, jangan dihukum Pak. Dilepaskan, besok nyolong lagi. Ketangkep narkoba, ampun, tobat, ditangkap, dimaafkan, besok mabuk lagi. Itulah manusia. Sehingga ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
termasuk hadirnya kita di tempat ini ma'asyiral hadirin, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari bahwasanya kita hadir di tempat ini merupakan suatu nikmat azimah, merupakan satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak bisa diganti dengan dunia dan isinya. Kenapa? Kami teringat dengan satu riwayat. Dikatakan ketika Nabi itu ditanya, Su'ilah anil akyas, beliau ditanya tentang siapa orang yang pintar. Lalu Nabi menjawab, Qal aktsaruhum lil mauti dzikron. Orang yang banyak ingat mati, itulah orang yang pandai. Ingat mati bukan Anda duduk merenung mati, bukan. Ingat mati maksudnya Pak, kira-kira sampean Pak sekarang pulang ke rumah nanti. Coba bayangkan sejenak Anda pulang ke rumah. Anda buka pintu, ada orang tinggi besar. Anda tanya, siapa sampean kok masuk rumah saya? Ana malaikal maut. Gimana kira-kira, siap apa tidak? Ketika Anda tidur malam, matikan lampu hening, tahu-tahu tidur terus, tidak bangun lagi. Siap apa tidak? Bagaimana hutangnya? Bayangkan, orang yang meninggalkan hutang, itu yang menjadi penghalang dia masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Idza mata syahidu syahidan yughfar jami'u dzunubih ila ad-dain atau kama qala. Seorang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid diampunkan semua dosanya ila ad-dain kecuali hutang. Dan ini ada sebuah cerita seorang ulama. Beliau tidak pernah tidur selama 60 tahun dengan terlentang. Beliau tidak pernah makan enak. Kenapa? Selalu beribadah kepada Allah setiap malamnya sampai di pagi hari. Dan dia makannya sederhana Pak. 60 tahun dia beribadah. Tapi ketika dia meninggal dunia, apa yang terjadi? Diimpikan oleh seorang wali min auliyaillah di kotanya. Bertemu dengan dia dalam mimpi, ditanya, ya fulan, apa yang Allah kerjakan kepadamu? Apa yang Allah balas untukmu atas kebaikanmu ketika kau beribadah dunia ini? Beliau mengatakan, khairan. Allah telah berbuat baik kepadaku, illa anni mahbusun anil jannah. Hanya saja aku terhalang, surga sudah di hadapanku. Tapi aku tidak bisa masuk surga. Kenapa kau tidak bisa masuk surga? Ditanya, apa jawabannya? Jawabannya sangat mengujukan. Bu, cara reng Madura eding ngaki bu, ngeding bu. Krungu. On. Bu, dengarkan bu. Pak, kenapa dia terhalang oleh surga? Gara-gara biibroten, gara-gara sebuah jarum ista'artuha lam arudduha. Gara-gara aku waktu di dunia pernah minjam jarum ke tetanggaku, lupa tidak aku kembalikan kepada yang punya. Gara-gara satu jarum inilah dia terhalang masuk dalam surga. Lalu bagaimana kalau dia sampai minjem karpet tidak kembali? Nyelang duit tidak balik bu, li melali cara yang sudah melepah. Banyak orang sekarang tidak ditagih, pura-pura. Oh selamat, tidak ditagih. Jangan bilang selamat, Anda akan masuk dalam kubur. Anda akan dituntut nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak Bu? Nah, hadirnya kita di tempat ini dalam rangka kita menjadi orang yang pandai dan pintar. Apa? Karena kita termasuk orang yang ingat mati. Apakah cukup dengan ingat mati? Tidak cukup. Satu lagi, wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Orang yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Ini bukti Kiai Muhammad Barmawi. Ini satu bukti beliau orang yang pandai di hadapan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, orang pandai itu ingat mati, mempersiapkan kematiannya. Kenapa? Karena hidup di barzakh lebih lama dibanding hidup di dunia. Sunan Ampel sudah 500 tahun di barzakh, ketika di dunia hanya berapa puluh tahun dia hidup. Mana yang lebih lama? Di barzakh apa di dunia? Di barzakh. Lalu kenapa Anda sibuk untuk mencari hidup enak? Anda lupa untuk menjadi orang yang mati enak. Hidup cuma sebentar di dunia ini, ma'asyiral hadirin. Maka jadilah orang pintar. Apa orang pintar? Ingat mati, mempersiapkan kematian. Kenapa dikatakan orang pintar? Zahabu bisyarafid dunya wa na'imil akhirah. Karena orang yang mempersiapkan kematiannya dengan beribadah kepada Allah, orang tersebut adalah orang yang pandai karena dia telah menuju kepada kemuliaan dunia. Oh ternyata kemuliaan dunia Pak Bu
kemuliaan dunia itu bukan dengan pangkat. Kemuliaan dunia bukan dengan harta. Kemuliaan dunia dengan apa? Dengan dia beribadah kepada Allah. Ikut jalan Nabi Muhammad. Ikut relnya kata Nabi Muhammad tadi. Jangan keluar dari rel. Itulah orang yang mulia. Mulia didapatkan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita hauli pada saat ini. Yang kedua, wa naimil akhirah, dia sedang menuju kenikmatan akhirat. Dunia sementara. Baik, saya mau tanya, Bu, Pak, dunia sifatnya apa? Maka nikmatnya dunia juga sementara. Contoh, Anda dikasih bakso 1 mangkok, enak apa tidak, Pak? Bu, enak. 2 mangkok, 3, 4, 5, enggak enak. Nikmatnya menurun. Tapi kalau surga 1 gigitan, manis, 2 manis, 3 manis, terus tidak terhingga. Maka kejarlah yang abadi, bukan yang sementara. Banyak orang sekarang sekolah lulus sampai nyogok-nyogok untuk jadi pejabat. Maaf, kami bukan mau menyinggung di sini. Kita buka cara berpikir kita sekarang. Anda keluarkan uang berjuta-juta, ratusan, puluhan juta supaya menjadi pejabat. Maaf, ada Pak polisi di sini. Pak, polisi ada pensiunnya enggak, Pak? Ada ternyata. Tentara ada enggak pensiunnya? Kepala desa, para anggota DPR enggak nunggu 5 tahun, Pak. Berebut orang yang menggantikan. Artinya apa? Dunia itu adalah akan hilang. Oleh karena itu janganlah mati-matian mengejar sesuatu yang akan hilang. Akhirat itu sifatnya apa, Bu? Kekal. Maka kenikmatan akhirat juga di dunia itu pun sudah kekal. Seolah-olah kekal di dunia, belum akhirat. Contoh. Ada santri belajar, menuntut ilmu agama, lulus jadi seorang kiai. Pertanyaan, ada kiai pensiun? Pernah Anda datang ke rumah kiai, assalamualaikum, ngapunten Pak Kiai, enggih, mboten napa niki Pak Kiai kula badhe. Oh, mohon maaf, kula pun pensiun. Ada? Tidak ada. Karena itu pangkat tidak ada yang ngangkat dan tidak ada yang menurunkan pangkat dari Allah. Dari Allah. Ini satu contoh. Maaf, tentara ketika masih muda disegani apa tidak? Ditakuti apa tidak? Pensiun, rambut putih semua, gimana? Pejabat belum pensiun kadang dicaci mah. Ustadz, kiai masih muda dihormat apa tidak? Ketika tua rambutnya putih semua tidak bisa jalan, banyak enggak yang menuntun? Ini keramat, hati-hati. Ini mandi omongannya, awas keramat, kualat enggak. Semakin tua semakin menakutkan, Pak. Bahkan kawin pun dengan perawan masih laku. Loh, terus terang, ini rahasia. Ini rahasia. Syarat jadi wali, istri enggak boleh 1. Kalau masih istri 1, jangan pernah ngaku wali. Kiai Haji Muhammad Barmawi berapa istrinya? Wali. Baca manakib wali enggak ada yang 1, 2 minimal. Ingat, ini rahasia pribadi. Jangan dicontoh. Saya pernah haji, Habib. Saya pernah haji 2 tahun yang lalu. Saya bawa jamaah dari Banten, Karawang. Umurnya sudah hampir 80 tahun. Ternyata tiba-tiba beliau bawa air. Habib, tolong doakan Habib. Apa? Saya bilang, saya pulang haji ini, Bib, saya mau kawin. Sudah siap jodohnya. La ilaha illallah. 75 apa 76, hampir 80 tahun umurnya. Loh, saya tanya, loh Abah, istri yang pertama, Abah ini belum kawin. Oh enggak, Bib, ini yang kesekian, kata dia. Masih kuat, Bah, saya bilang. Apa kata dia? Habib, saya dinasehati oleh orang tua saya. Nah, nanti kalau usahamu itu hancur, berantakan, supaya naik lagi, kawin lagi. Karena istri membawa rezeki. Alhamdulillah, Bib, saya usaha bangkrut, kawin lagi. Agak bangkrut, kawin lagi. Sampai sekarang saya punya usaha stabil, Bib. Alhamdulillah, dia termasuk orang yang makmur. Yang mau nyoba, monggo.
yang siap untuk perang Mahabharata di rumahnya. Kalau yang belum siap jangan ya. Ini hanya cerita bukan untuk dicontoh ya. Mudah-mudahan tidak dengar semuanya. Baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lihat ketika kiai masih muda dihormat. Semakin tua semakin dihormat. Ketika meninggal dunia, pertanyaannya, apakah selesai? Belum. Meninggal dunia para pecinta datang. Mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Tahlil sampai 7 malam, 40 malam, 1000 hari. Dan setiap tahun ada haul. Seperti beliau, 45 tahun yang lalu beliau meninggal. Sampai saat ini masih dikenang. Ini yang namanya kekal. Sunan Ampel sampai sekarang orang yang ziarah tidak putus. Didoakan, istirahat beliau dikubur. Makanya Anda itu jangan capek-capek nanti di akhirat. Capeklah di dunia. Karena dunia kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad darul amal. Dunia darul tempatnya apa itu bekerja? Sama dengan capek. Anda kerja tiap hari capek, Bu. Masak tiap hari capek, Bu. Ngepel tiap hari capek, Bu. Pak, jaga toko tiap hari capek. Tegal ini kan kebun, nyangkul tiap hari capek. Ke kantor tiap hari capek. Ibadah tiap hari, sholat tiap hari capek enggak? Capek. Apalagi subuh ya. Ngaji tiap hari capek enggak? Capek. Karena itu adalah nganggur tiap hari capek enggak? Capek. Tidur tiap hari capek enggak? Dunia hasil akhirnya capek. Dunia darul amal, tempat bekerja. Apapun yang kau lakukan adalah bekerja. Toib, saya mau tanya, Bu, tidur itu istirahat apa kerja? Istirahat, yakin? Karena di dunia, apa kata orang? Ini kerjaannya tidur terus, tetap bekerja. Duduk itu istirahat. Tapi karena di dunia tetap dikatakan kerjaannya turu tok. Kerjaane lungguh tok. Tetap itu kerja, makanya kalau kita tahu hasil akhir di dunia adalah capek, maka carilah capek yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak, Bu? Pun, kembali ke kiai tadi, jalur akhirat. Akhirat sifatnya diholi setiap hari, diholi tiap tahun, seolah-olah kekal. Pertanyaan, pernah Anda dengar ada holnya petinju? Hol pemain bola? Kenapa tidak ada? Jangankan nunggu mati, 36, 40 umurnya nggak dipakai orang, pensiun. Dulu dipuji, masuk berita, dielu-elukan, hebat, membawa nama harum bangsa. Ketika sudah pensiun, hilang cerita. Tidak ada yang ingat sampai sekarang, apalagi mendoakan. Oleh karena itu, ayo jadi orang pintar. Bagaimana orang pintar? Ingat kematian kita. Persiapkan kematian kita dengan baik, maka insya Allah kita akan bahagia, istirahat di barzah kita dan di akhirat menjadi orang yang selamat. Amin ya Rabbal. Pada akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir semua di tempat ini Allah tanamkan kecintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan kebencian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan diharmoniskan rumah tangganya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberi keturunan yang soleh soleha. Yang belum menikah, mudah-mudahan segera menemukan jodohnya yang soleh soleha, yang bisa mengantarkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya ketika Allah cabut nyawa kita, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kelancangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.